Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Gamaliel Yusuftiandio. Sebentar akan mempresentasikan capstone Project 2 yang berjudul Data Analysis Airbnb Listing in Bangkok. Ini ada daftar isinya, pertama ada pendahuluan, analisis, kesimpulan, dan terakhir akan ada rekomendasi untuk stakeholder. Pertama latar belakang, jadi Airbnb itu adalah sebuah perusahaan asal Amerika yang menawarkan jasa aplikasi sewa tempat tinggal sementara, aplikasi penghubung lebih tepatnya, jadi menghubungkan antara pemilik properti atau host dengan pengunjung atau guest. Jadi bisa terjadi transaksi penyewaan. Nah, Airbnb itu mendapat keuntungan dari penerapan fee uh, lewat transaksi yang dilakukan lah, ada fee-nya, itu menjadi bagian dari Airbnb. Tentunya perusahaan Airbnb itu ingin memaksimalkan keuntungan atau profit. Nah, sebagai perusahaan jasa itu cara memaksimalkan profit tentunya dengan menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan konsumen. Nah, namun ada tantangan yang harus dihadapi perusahaan, yaitu preferensi yang dimiliki oleh konsumen itu sulit ditebak lah, sulit untuk diketahui. Padahal ini faktor yang penting untuk memaksimalkan keuntungan atau profit. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik properti host atau biasa disebut listing seperti apa yang disukai oleh guest, khususnya daerah Bangkok, Thailand. Stakeholdernya dari analisis ini ada divisi Research and Development Airbnb, konsumen Airbnb, terutama host, dan investor Airbnb. Pertama ada persiapan data, ada data understanding, mengetahui fitur-fitur pada data, data cleaning, itu membersihkan data dari missing value dan duplikat, sehingga akhirnya menghasilkan clean data yang siap dianalisis. Ini ada fitur-fitur data dan anomali pada data, jadi dataset ini yang digunakan memiliki baris 15.854 dengan jumlah kolom 15. Dapat lihat ada beberapa anomali, yaitu di kolom name dan kolom class review. Itu jumlahnya nggak sampai 15.854 yang menandakan bahwa kolom tersebut memiliki missing value. Dan juga ada anomali data yang lain, yaitu di price ya, kolom price harga minimal tuh ada 0. Nah, nggak mungkin lah harga 0 gitu. Masa nyewa tempat gratis, jadi kan nggak mungkin lah ya. Jadi kemungkinan juga salah satu anomali. Nah, ini dia ada nilai kosongnya di kolom name, yaitu no name, nggak ada namanya. Jadi beberapa listing itu ada yang nggak punya nama, cuman beberapa ada yang pernah disewa. Nah, ditunjukkan oleh number of review-nya yang nggak nol, jadi yang dimiliki oleh Diamond Bangkok dan Pak Kapol. Jadi ini kemungkinan kosong karena kesalahan sistem ya, nggak detect mungkin, atau tidak wajib menyantumkan nama. Jadi walaupun nggak nyantumin nama, tetap bisa daftar di Airbnb. Ini dapat ditolerir lah, karena kolom name itu kan berisi informasi nama saja, tidak terlalu berdampak pada analisis yang dilakukan nanti. Lalu sama dengan last review ada yang kosong, tapi ini berhubungan dengan number of review. Kalau number of review-nya 0, otomatis last review-nya kosong ya karena memang nggak ada datanya. Nah, nggak pernah di review ya terakhir di review-nya kapan kan nggak pernah gitu. Jadi memang kosong. Kemudian ada yang zero price, yang price 0. Dapat lihat bahwa listing yang nilainya 0 ini, harganya 0 ini eh, tidak pernah disewa, number of review-nya 0, dan merupakan listing satu-satunya host. Jadi kemungkinan itu akibat kesalahan sistem atau input data yang kurang lengkap dari host. Lalu ini ada handlingnya, untuk kolom name itu diberi nama no name, sama aja artinya nggak ada, cuman kan nggak kosong lah, ada isinya yaitu no name. Sama dengan last review diisi dengan strip yang nggak ada. Artinya juga sama nggak ada, cuma seenggaknya nggak kosong. Lalu itu ada bintang juga. Kolom last review itu juga dapat dihapus sebenarnya. Tapi dibiarkan saja karena tetap mengandung informasi yang dapat dianalisis lah di kemudian hari. Lalu ini mengecek kembali jumlah nilai kosong, semuanya jadi nol. Cek duplikat juga tidak ada duplikat. Pembersihan lebih lanjut, ada beberapa kolom yang dihapus, yaitu ID dan host ID, karena hanya berisi identifikasi unik saja lah, kode identifikasi doang, tidak digunakan dalam analisis. Lalu baris 11.103, itu yang data yang memiliki price sama dengan 0, jadi dihapus saja. Lalu dilakukan reset index, sehingga datanya kembali berurutan setelah dilakukan penghapusan baris 11.103. Jadi setelah dibersihkan, jumlah baris berkurang 1 menjadi 15.853, jumlah kolom menjadi 13, dan siap digunakan untuk analisis. Pertama, berdasarkan lokasi, pengaruh neighborhood, itu lokasi lah, terhadap jumlah review. Dapat dilihat ini ada top 10 lokasi Airbnb dengan total jumlah review terbanyak, berarti yang paling populer lah nih lokasi-lokasinya. Ini secara keseluruhan, ini dalam 12 bulan terakhir. Dapat kita lihat tuh perbedaannya itu hanya pada satu tempat saja lah ya, yang lainnya sama.
yaitu di Dindaeng dan Chatuchak. Itu saja yang bergeser, yang lainnya tetap sama. Kemudian kenapa bisa populer, lokasi-lokasi tersebut konsisten lagi populer dalam 12 bulan terakhir, sama secara keseluruhan juga. Nah, setelah diteliti, dianalisis lewat Google juga, cari-cari di Google, ya ternyata kesamaan dari 10 lokasi itu merupakan lokasi destinasi wisata. Semuanya ini, tiga ini hanya contoh saja lah. Ada yang Klong Toei Market, ada Huai Kuang Night Market, ada Wat Po di Peranakan, ini contohnya saja sih. Tapi di semua lokasi-lokasi tadi, yang ini semua, kesamaannya ya ini, lokasi destinasi wisata. Nah, lalu orang menyewa Airbnb itu kan ada kebanyakan dalam rangka liburan lah ya. Karena tempat lokasi ini penuh dengan destinasi wisata, otomatis populer lah di kalangan orang yang liburan, mencari tempat tinggal sementara. Selanjutnya berdasarkan host, pengaruh host dan jumlah listing host terhadap jumlah review. Dapat kita lihat ini host yang memiliki jumlah review paling banyak, artinya host yang paling populer secara keseluruhan. Ini dalam 12 bulan terakhir. Ada beberapa nama yang termasuk dalam daftar top 10 dan 12 bulan terakhir, ada Curry, Tony, Max, dan Ed. Lalu di samping itu ada menampilkan juga jumlah listing yang didaftarkan di Airbnb dengan host yang sama. Dapat dilihat bahwa jumlah listing itu berpengaruh, terlihat, cuman kalau di top 10 host itu seperti kelihatannya kurang berpengaruh ya. Kayak secara keseluruhan ini, Tony jumlah listingnya sangat banyak, 228, kalah dengan Evan dan Tony yang jumlah listingnya itu jauh di bawahnya, yaitu 750. Untuk lebih jelas lagi akan dilakukan uji korelasi juga. Ini untuk cek distribusi normal atau enggaknya. Dan dilihat semuanya nggak normal ya. Jadi karena nggak normal, uji korelasinya itu menggunakan Spearman. Ini hasil korelasinya antara list count, jumlah listing yang dimiliki host dengan popularitas, ada 0,53 hasilnya, dan dalam 12 bulan terakhir 0,49, jadi berhubungan korelasi sedang positif. Dapat disimpulkan, semakin banyak jumlah listing, maka semakin populer juga lah suatu listing yang dimiliki oleh host tersebut. Namun, walaupun berkorelasi positif sedang, ada faktor-faktor lain tentunya lah ya, pengaruh popularitas. Ini juga informasi tambahan, persentase listing top 10 host di top 10 lokasi. Jadi, listing yang dimiliki host-host di yang tadi lah, yang berada di top 10 lokasi. Dapat lihat jumlahnya itu sangat banyak lah persentasenya. Untuk yang secara keseluruhan, hanya Kak saja ya, kelihatannya rendah. Ini sekitar 65 ya, mungkin ke atas. Namun dalam 12 bulan terakhir, semua host itu sama rata lah ya, hampir. Memiliki listing yang sangat banyak di lokasi top 10 location yang tadi. Nah, 90% semua berada di lokasi yang populer. Jadi emang ini seperti menguatkan yang sebelumnya bahwa lokasi itu memang salah satu faktor yang sangat mempengaruhi popularitas. Kemudian berdasarkan tipe listing, pengaruh tipe listing terhadap jumlah review. Dapat dilihat, baik yang secara keseluruhan, ini dalam 12 bulan terakhir, selera guest tetap sama, jenis entire home atau APT itu yang paling banyak digemari. Kemudian berdasarkan harga, eh, hipotesis awal mungkin adalah ya, mungkin harga itu kan pastilah berpengaruh lah. Ini hipotesis awal misalnya ya, harga itu pasti berpengaruh terhadap popularitas lah. Mungkin yang harganya kurang akan lebih populer mungkin. Nah, tapi kita lihat dulu berdasarkan datanya. Kita uji korelasi. Datanya itu tidak berdistribusi normal, maka pakai Spearman lagi. Dapat dilihat bahwa korelasinya itu sangat lemah ya. Minus 0,02 dan dalam 12 bulan terakhir juga 0,0 sekian. Satu negatif, satu positif, tapi sama-sama korelasinya sangat lemah. Jadi menandakan harga itu nggak terlalu relevan lah dengan popularitas. Nah, kenapa bisa begitu? Diduga karena ya tadi tujuan awal orang sewa Airbnb itu kan buat liburan ya. Nah, orang liburan itu kan mungkin memang udah keluar duit lah maksudnya. Jadi ya nggak masalah mungkin keluar duit lebih banyak sehingga bisa mendapatkan tempat yang lebih bagus, tempat tinggal yang terbaik lah istilahnya. Jadi mungkin nggak suatu masalah orang untuk mengeluarkan duit lebih di saat liburan. Ini juga harga sewa listing di top 10 lokasi mungkin agak susah dilihat. Ini saja harga entire home atau PT berhubung yang entire home itu yang paling populer. Nah, rata-ratanya dapat dilihat di top 10 lokasi dan rata-rata secara totalnya itu ada 35-38. Nah, ini harga yang diterapkan oleh host nih. Ini harga-harga entire home yang ditawarkan oleh host.
Ini yang secara keseluruhan, ini yang dalam 12 bulan terakhir dapat lihat harganya ada yang dipatok di atas rata-rata, ada juga yang di bawah. Jadi seperti memang menunjukkan bahwa harga itu tidak terlalu berpengaruh terhadap popularitas. Walaupun tentunya harga-harga yang rendah itu kan lebih banyak trafficnya lah ya. Lalu berdasarkan lama sewa minimum, dilakukan uji korelasi juga, minimum nights itu ternyata nggak normal. Jadi pakai eksperimen lagi, nilai korelasinya 0,03, yang dalam 12 bulan terakhir 0,01. Jadi sama korelasinya itu sangat lemah. Jadi jumlah minimum penyewaan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap popularitas. Ini juga ada informasi lama sewa minimum listing di top lokasi, di top 10 lokasi. Rata-rata lama sewa minimum itu yang entire home atau APT itu lebih tinggi dibanding yang lain lah. Masuk akal juga, karena kan orang nyewa tempat tinggal yang satu rumah gitu kan nggak mungkin sehari 2 hari doang ya lah ya. Pasti lebih lama. Nah, nyawa satu tempat gitu nggak mungkin lah 1 hari langsung ditinggal gitu. Lalu dan rata-ratanya 18 hari orang itu. Uh, Rata-rata minimum nights itu 8 hari di top 10 lokasi. Lalu yang disediakan oleh host itu sebenarnya malah di bawah rata-rata semua ya. Yang ditawarkan oleh host itu minimum nights-nya sangat-sangat rendah. Hanya max saja nih yang konsisten tinggi. Dapat dilihat bahwa walaupun memang tidak berpengaruh, tapi top 10 host itu minimum nights-nya itu rendah. Dan itu mungkin yang disukai oleh guest ya. Karena minimum naik rendah, lebih fleksibel lah mau nyewa 5 hari, mau 1 hari doang misalnya. Ya walaupun aneh juga sih nyewain Telkom hanya 1 hari, cuman kan lebih fleksibel mungkin di guest, makanya guest pada suka. Jadi top 10 host ini yang memang menyediakan minimum likes-nya itu sangat rendah, di bawah rata-rata. Lalu berdasarkan ketersediaan, yang diuji juga normalitasnya ternyata nggak normal, ditemukan hasil minus 0,26 dan minus 0,21 dalam 12 bulan terakhir, yang menandakan bahwa semakin tidak tersedia malah semakin populer. Ya, make sense sih, tetap make sense juga. Karena lokasi-lokasi yang bukan lokasi apa, listing-listing yang populer itu kan pasti banyak di booking. Jadi otomatis semakin populer, semakin banyak di booking, semakin ketersediaannya menurun. Nah, tapi masalahnya bukan berarti listing yang ketersediaannya rendah itu pasti populer, enggak. Karena populer, ketersediaannya rendah. Bukan karena ketersediaannya rendah, dia populer. Jadi ya nggak saling beda-beda nih jatuhnya. Jadi sebaiknya ini nggak dijadikan acuan lah karakteristiknya. Lalu kita ke kesimpulan, jadi kita dapat simpulkan lokasi, host, tipe listing, dan itu memiliki peranan sangat penting. Lalu harga itu kurang mempengaruhi, begitu juga dengan lama sewa minimum. Ketersediaan itu mempengaruhi, tapi satu sisi saja ya. Jadi karena populer, ketersediaannya rendah. Dan belum tentu ketersediaan rendah itu pasti listingnya populer. Jadi hanya satu arah saja itu, nggak berlaku dua arah. Lalu karakteristik listing yang populer, berada di lokasi yang memiliki destinasi wisata, seperti yang sudah dibilang tadi, bertipe entire home atau APT, harga mungkin nggak korelasi ya, cuman harga rendah itu harga rendah itu dapat meningkatkan traffic lah. Bisa semakin banyak orang bisa lihat, semakin banyak orang bisa kemungkinan tertarik. Lalu lama sewa minimum tidak terlalu lama seperti yang di top 10 host tadi ya, walaupun memang lama sewa minimum itu tidak terlalu berpengaruh, cuman yang diterapkan top 10 host tadi ternyata lewat lama sewa minimum itu rendah-rendah, jadi lebih disukai oleh guest karena fleksibel. Lalu yang ketersediaan terbatas ya di skip aja sih karena yang tadi udah dibahas. Jadi ada beberapa rekomendasinya. Lalu utamakan listing yang berada di dekat lokasi wisata potensial. Jadi divisi Research and Development itu dapat lakukan riset lah tempat-tempat wisata di Bangkok itu di mana aja sih yang kira-kira rame wisata. Jadi kemungkinan besar para wisatawan tersebut akan mencari tempat menginap menggunakan jasa aplikasi Airbnb. Lalu utamakan juga host yang memiliki banyak listing di daerah wisata Bangkok karena terbukti menghasilkan keuntungan yang besar. Utamakan tipe listing entire home atau PT karena ini yang paling populer lah. Lalu utamakan harga listing yang terjangkau sebagai daya tarik konsumen. Walaupun nggak korelasinya lemah, tapi listing teramai adalah yang memiliki harga di bawah rata-rata karena mampu mengundang traffic gas. Begitu juga dengan lama sewa minimum, sama sih. Lebih fleksibel, lebih disukai oleh gas tentunya. Kalau yang ketersediaan juga skip lagi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.